Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atia Monalisa dengan NIM 2023 1436558. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, mata kuliah Pendidikan Agama dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang akan memaparkan materi tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bahagia sering dihubungkan dengan sukses duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut sebagai orang yang bahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita, bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat, sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan. Bahagia, menurut Al-Ghazali dalam kitab Mizanul Amal bahwa as-sa'adah terbagi dua, pertama bahagia hakiki dan kedua bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Ibnu Athaillah mengatakan, Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai dan Allah kepada orang yang tidak dicintai Allah. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang yang ingin menggapai kesempurnaan hidup tetapi tidak memiliki harta bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata, atau seperti orang mau menangkap ikan tanpa pancing atau jaring. Karakteristik hati yang sehat menurut Ibnu Qayyim adalah sebagai berikut. Yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Adapun makanan yang paling bermanfaat untuk hati adalah iman. Obat terbaiknya adalah Al-Quran. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. Yang keempat, tidak pernah lupa dari mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, tidak berhenti berhikmat kepada Allah, dan tidak merasa senang dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jika sesaat saja lupa kepada Allah, segera ia sadar dan kembali mendekat dan berzikir kepadanya. Yang keenam, jika sudah masuk dalam sholat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawinya. Yang ketujuh, perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. Yang kedelapan, hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Kemudian, karakteristik hati yang sakit antara lain. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Yang kedua, terlalu banyak tidur. Yang ketiga, berangan-angan. Yang keempat, terlalu kenyang. Yang kelima, menggantungkan diri kepada selain Allah. Yang keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Yang ketujuh, berlebihan dalam berbicara. Alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Seperti firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Dan hadis Nabi, setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Keberadaan alam dengan segala keteraturannya merupakan indikator adanya pencipta. Namun, siapa pencipta itu? Datanglah wahyu untuk menjawab pertanyaan asasi manusia itu. Katakanlah Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah lah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surah Al-Ikhlas, surah ke-112 ayat 1-5. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama bahwa manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani.
Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya, Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Hadis Qudsi meriwayatkan bahwa Nabi menjelaskan bahwa Allah berfirman, "Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil atau melaksanakan ibadah-ibadah sunat sehingga aku mencintainya. Barang siapa yang telah aku cintai, maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, dan tangannya adalah tanganku." Hadits riwayat Muslim. Argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Manusia bisa hidup jika berada di tengah masyarakat. Manusia tidak mungkin hidup jika terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Hal-hal apakah yang dapat menjadi faktor penyebab manusia harus hidup bermasyarakat? Yang pertama, adanya dorongan seksual, yaitu dorongan manusia untuk mengembangbiakkan keturunan atau jenisnya sendiri. Yang kedua, adanya kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang serba terbatas dan makhluk yang lemah. Untuk menutupi kelemahan dan keterbatasannya, maka manusia perlu bantuan orang lain yang ada di sekitarnya, yaitu masyarakat. Yang ketiga, karena adanya perasaan senang pada tiap-tiap manusia, manusia bermasyarakat karena ia telah biasa mendapat bantuan yang berfaedah yang diterimanya sejak ia masih kecil hingga dewasa, misalnya dari lingkungannya. Yang keempat, adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, senasib, kesamaan keyakinan, kesamaan cita-cita, kesamaan kebudayaan, dan lain-lain. Yang kelima, manusia tunduk dan patuh pada aturan dan norma sosial. Yang keenam, perilaku manusia mengharapkan suatu penghargaan dan pengakuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya atau masyarakat sekitar. Yang ketujuh, berinteraksi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang kedelapan, potensi manusia akan berkembang bila hidup di tengah-tengah manusia dan masyarakatnya. Membangun argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Menurut Said Hawa, dapat rusak jalan menuju kebahagiaan itu dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sombong. Yang kedua, ada kejaliman dan kebohongan. Yang ketiga, ada melakukan perusakan. Yang keempat, lupa. Yang kelima, berbuat dosa. Dan yang keenam, sikap ragu menerima kebenaran. Kesimpulan, tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termasuk mustahil tanpa landasan agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik, dan syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah, dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan, supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Baiklah, demikian pemaparan materi tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.